al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shalihu alaihi amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang wanita cantik di Makkah. Namanya Ummu Qais. Bayangin coba, kalau wanita cantik itu berarti cantik banget. Orang Makkah itu yang cantik-cantik amat aja cantik. Apalagi yang cantik. Saya pernah ngantar jemaah umroh ke tempat makan itu samaan sama negara lain. Rupanya ada orang asli dari Makkah, dari Madinah ikut makan. Dia sama istrinya. Ya Allah, yang laki-laki ganteng Pak. Kalau di Indonesia kayaknya jadi pemain sinetron. Yang perempuan cantik, cuma dia pakai cadar. Waktu itu ada saya, ada Ustaz Yunus dari Makassar, ada beberapa teman. Duduklah kami di meja makan sambil sarapan. Kami ngelihat dia lewat di dekat kami. Dia beli kursi paling ujung. Kami ngeliatin. Saya juga banyak. Kenapa doa saya ini? Saya berharap istrinya ada ke sana, biar suaminya ada ke sana, belakang kami. Ya Allah, dalam hati mudah-mudahan suaminya dan istrinya ada ke sana. Kan kalian doa dia. Ngapain coba nyuruh istri orang ada yang kita orang? Kenapa saya doa kayak gitu? Karena saya pengen tahu kalau dia makan apa namanya, cadarnya buka kembali. Nggak tahu yang benar, alhamdulillah. Tahu-tahu istri jalan ke sana nggak ada buka kembali. Suaminya nggak ada ke sana. Ini bedanya orang Arab sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia, suaminya yang duduk, istrinya yang ngambil makan. Orang Arab kembali, suaminya yang ngambil makan. Jadi istrinya duduk, disiapkan semuanya duduk, suaminya yang ngambil makan dua. Piringnya kan lebar-lebar. Dia ngambil roti mungkin ada sekitar 5 roti, ngambil telur 8, ngambil ayam sepotong, ayam panggang itu sepotong. Jadi saya pikir roti 5, telurnya telur rebus ada 8, ada daun-daunan selada segala macam, kemudian ada ayam sepotong sebelah. Kalau ayam kandungan kan 1 dipotong 4 ya. Ini ayam potong 1 dipotong 2. Saya pikir itu buat mereka berdua. Nggak tahu enggak. Buat masing-masing. Jadi diantarin itu sama suaminya ngambil lagi. Sama modelnya gitu juga. Ayam sepotong, roti 5, ada daun-daunan, ada telur 8. Ya Allah. Nggak taunya ketika mereka makan, dibukanya cadar. Ketika cadarnya dibuka, saya dan Ustaz Yunus serempak ngomong subhanallah. Kenapa? Santri. Saya bilang luntur Ustaz kita, Ustaz Yunus di sini. Iya Ustaz, pantas kita pakai cadar. Ya Allah. Nggak fokus kita. Kalau kita papasan motor, tabrakan. Saya ketawa. Jadi bisa dibayangin. Ya Allah, tak tahunya makan roti 5, telur 8, ayam sepotong. Saya ngobrol sama Ustaz Yunus, kata Ustaz Yunus, saya nggak sanggup kalau punya istri orang Arab. Sekali makan ayam sepotong ya. Kalau 50.000 di pasar ayam potong 1, berarti 25.000. Telurnya 8,5 kilo. Kalau ada 8.000, 14.000. Itu sekali makan. Kalau dia 3 kali makan, 2 rumah. Nggak sanggup sih. Ya? Enggak, orang kecil tinggi. Makannya kok banyak orangnya. Khususnya panjang. Karena orang tinggi. Jadi subhanallah. Kebayang ya? Maka saya kebayang dengan hadis ini. Ada wanita cantik namanya Ummu Qais. Ada seorang laki-laki senang dengannya. Ummu Qais juga senang. Apa kata laki-laki ini, wahai Ummu Qais? Maukah kau nikah dengannya? Dia ingin nikah sama laki-laki ini. Kata Ummu Qais, aku mau. Tapi sebentar lagi keluargaku akan hijrah ke Madinah. Kalau kau benar-benar ingin menikahi, maka susullah aku ke Madinah. Kita akan nikah.
di Madinah. Gak tanya benar, keluarganya Ummu Qais berangkat hijrah ke Madinah. Ngelihat keluarga Ummu Qais berangkat, laki-laki yang senang tadi nyiapin bekal, ikut nyusul ke Madinah. Rupanya bocor, ketahuan sama para sahabat bahwa laki-laki ini hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena pengen nikah dengan Ummu Qais. Karena bocor, akhirnya laki-laki ini dibully. Jadi bahan omongan para sahabat. Dia dipanggil oleh para sahabat dengan panggilan Muhajir Ummu Qais. Jadi kalau dia lewat, Muhajir Ummu Qais mau kemana? Apa arti Muhajir Ummu Qais? Orang yang hijrah karena Ummu Qais, bukan karena Allah dan Rasul. Maka keluar hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hajara ma naha anhu. Kata Nabi, sesungguhnya amal disertai oleh niat, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, maka pentingnya menjaga niat, karena pahala ibadah kita sangat dibutuhkan oleh niat. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapat pahala di sisi Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrah karena dunia yang dia inginkan atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya, kata Nabi, sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya yang dia niatkan. Jadi bukti pentingnya niat yang ikhlas. Saya beri saya niat ikhlas ini nggak gampang melakukan. Kenapa? Karena niat itu harus ada di dalam tempat. Sebelum melakukan ibadah, ketika melakukan ibadah, pasca melakukan ibadah. Maka berat. Maaf, misalnya kita mau bantu orang yang kesusahan, niat kita bantu si Allah, saya bisa melihat, ambil uang kita, niatnya ikhlas. Sampai di rumah dia, kita bantu, niatnya ikhlas. Sudah dua kan? Sebelum melakukannya kita ikhlas. Ketika melakukannya kita ikhlas. Sesudah kita memberinya bantuan, harus dijaga keikhlasannya. Kenapa berat? Karena di sini ujiannya. Menjaga keikhlasan setelah kita membantunya kadang tidak gampang. Satu saat kita minta bantuan sama yang kita bantu. Kita minta tolong. Kita yakin dia bisa bantu sebenarnya. Tapi dia beralasan, maaf, saya tidak bisa bantu. Kadang keluar kata-kata dari saya, nggak tahu diri. Kemarin waktu kamu susah saya bantu nggak? Nggak tahu diri. Nggak mau. Ya, tergantung ikhlas. Maka berat ikhlas. Bahkan ikhlas ini semakin sering disebut, semakin tidak ikhlas. Orang kalau sering nyebut saya ikhlas, itu ciri kalau nggak ikhlas. Gitu ya, saya ikhlas banget. Kalau sebut-sebut terus itu berarti nggak ikhlas. Hilang ikhlasnya tadi. Hilang ikhlas. Maka ada kisah dulu ya. Ada Ali dan Umar mondok di rumah Kiai. Ada pondok, dia mondok dari kampung berangkat ke rumah Kiai, mondok. SMP di situ, SMA di situ, 6 tahun mondok. Tamat, pulang Ali dan Umar. Sampai di kampung, Ali bapaknya tanahnya lebar, bercocok tanam, bertani Ali. Umar nggak punya tanah di kampung, dagang. Jadi hasil bumi di kampung dibeli, ada pukat diborong, bawa ke kota dijual. Ada durian diborong, bawa ke kota dijual. Setelah sekian tahun tamat dari pondok, Ali panen singkong. Ada satu batang singkong, dicabutnya susah, enggak angkat. Akhirnya digali dulu pelan-pelan. Sudah digali pelan-pelan baru diangkat. Enggak tahunya umbinya jumbo.
segede betis, panjangnya 1 meter. Ngelamun Ali lihatnya, ya Allah, alangkah gedenya umbi singkong ini. Dia ingat sama kiainya di pondok, seneng bener ngopi, cemilannya singkong goreng. Kan memang enak singkong goreng itu ya. Direbus dulu, diiris, digoreng lagi. Jadi singkong meledak. Enak buat ngopi. Nah, kelihatan jenggot kiainya goyang-goyang makan singkong goreng sambil ngopi. Ali keingatan sama kiainya. Akhirnya pikiran Ali, mumpung ada oleh-oleh, saya bakal nengok pondok besok pagi. Pagi-pagi pamit sama istri, dibawanya singkong yang gede tadi ke rumah kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata kiai. Kaget kiai. Ya Allah Ali. Iya Pak Yai. Wah cepat-cepat dia cium tangan, cium kiai. Ali, kamu kelewatan nih. Udah berapa tahun gak nengok pondok? Maaf Abah Yai, saya malu nengok pondok. Saya cuma petani miskin. Malu nengok pondok gak ada oleh-oleh. Kelewatan kamu Ali. Emangnya saya matre? Tiap nengok sampai harus bawa oleh-oleh? Enggak nih, enggak. Saya kangen kamu kok gak datang-datang pondok. Maaf Abah Yai, maaf benar. Saya gak ada oleh-oleh Abah Yai, cuma ada singkong aja. Dikasihin singkong itu. Ya Allah Li, gede amat. Ya alhamdulillah kemarin panen sendiri nih Pak Yai. Ini gede banget, maka saya ingat Pak Yai. Pak Yai senang banget makan singkong goreng. Ya Allah Ali, lain kali nggak usah mikirin oleh-oleh. Nengok pondok sesering mungkin Ali. Iya Pak Yai. Ngobrol sama Kiai. Ketemu zuhur, sholat zuhur jamaah di pondok. Selesai sholat, diajak makan Ali. Nggak usah Pak Yai. Makan enak Ali. Makan samaan. Bertiga sama ibu Nyai. Selesai makan, ngobrol sebentar, ngerokok sebatang. Udah ngerokok, maaf Abah Yai, saya pamit pulang. Nggak nginep tadi, enggak Abah Yai. Dipanggilnya Nyai, Ali mau pulang. Keluar Nyai dari dapur, Li, nggak nginep aja Li. Insya Allah lain kali Nyai. Sekarang masih banyak kerjaan, singkong kemarin belum diurus. Saya pamit. Kata Kiai, Nyai coba lihat di belakang ada apa buat oleh-oleh Ali pulang kampung. Masuk ke dapur istrinya, nggak ada apa-apa Abah Yai. Coba lihat, oh iya, itu ada kambing betina. Coba sini, kita suruh bawa sama Ali. Nggak usah Pak Yai, nggak usah. Bawa di kampung banyak rumput. Pelihara di kampung. Nggak usah bawa Ali, bawa Iqbal. Disuruh bawa kambing, bawa kambing Ali pulang. Sampai di kampung ketemu Umar. Li, dari mana Li? Saya silaturahmi ke pondok tempat Pak Yai. Nah itu bawa kambing. Ya Allah Mar, saya malu benar kata. Saya silaturahmi nengok Kiai bawa singkong. Pulang-pulang dibawain kambing. Umar pebisnis, otaknya jalan. Ali bawa singkong, dikasih kambing. Kalau saya bawa durian, pasti dikasih sapi sama Kiai. Nah ini mental bisnis. Berangkat dia bawa durian 2 buah, gede duriannya. Assalamualaikum Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Kiai, ya Allah Umar. Iya Abah Yai. Kemarin Ali, sekarang Umar. Ya Abah Yai. Oh cium tangan. Maaf Abah Yai, saya nggak bawa apa-apa. Cuma ada durian 2 buah gede-gede. Tapi Abah Yai, saya ikhlas ngasih buat Abah Yai, buat Nyai. Saya ikhlas. Ya Allah Umar, nggak usah bawa oleh-oleh Mar. Kamu nengok aja udah seneng. Saya ikhlas Abah Yai. Ikhlas, benar ikhlas. Coba ya, berkali-kali ngomong ikhlas. Ini bukti kalau dia ya. Ngobrol sama Kiai, sholat zuhur samaan, makan samaan. Selesai makan merokok sebatang, pamit. Abah Yai maaf mau pamit. Gak nginep tambah enggak. Nyai Umar mau pulang. Apa kira-kira oleh-oleh buat Umar? Masuk ke belakang Nyai, nggak ada apa-apa Pak Yai. Coba lihat lagi di belakang. Coba lihat apa lagi? Bebisik Nyai Pak Yai. Cuma ada singkongnya. Jadilah singkong itu kasih sama Umar. Nah Umar bawa singkong pulang. Jadilah buat oleh-oleh kamu di rumah. Ya Allah, bekerja tidaknya. Sambil pulang amrek Nyai. Ali datang bawa singkong dikasih kambing. Selesai bawa durian masih dikasih singkongnya. Di tengah jalan dibuangnya singkongnya. Kenapa? Enggak ikhlas.
Maka orang nggak ikhlas itu pasti kecewa, nggak mungkin nggak kecewa. Maka hati-hati kita. Orang yang tidak ikhlas pasti kecewa, pasti kecewa. Kami para suami kalau nggak ikhlas kecewa, karena belum tentu istri pandai berterima kasih. Kami kerja berangkat pagi, pulang sore, kadang berangkat pagi, pulang pagi lagi, memeras keringat, membanting tulang cari nafkah. Nggak selamanya dapat banyak. Mana mau lebaran, ya kan? Nggak taunya nggak ada THR di kantor, dikasih gaji itu pun sudah dipotong sama kasgo. Nah, megang duit itu Allah, mau lebaran, baju anak belum beli, udah kebayang istrinya, pulang aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ma, ini alhamdulillah gaji bulan ini keluar, ini cukup-cukupin ya. Apa kata istri? Ada cukup rezeki. Anak belum beli lagi, belum beli kue, nastar belum beli kue, macam nasi belum. Ya Allah. Bedenyut hati suami kayak gitu. Bedenyut. Kenapa? Kalau banyak dikasih banyak, cuma berhubung dapatnya dikit. Mau ngomong? Ya Allah, bedenyut kan? Ya kan gitu ya? Besok alhamdulillah ditelepon sama kepala kantor. Mau ke kantor, alhamdulillah ada dana, ada THR tahun ini. OTW Pak, ngebut ke kantor. Lain alhamdulillah THR, ada tukin. THR ini satu kali gaji. Ada tukin, tunjangan kinerja. Dapat double, udah kebayang senyuman istri. Gak sabar. Assalamualaikum. Apa sih jerit-jerit? Waalaikumsalam. Apa jerit-jerit? Mah, alhamdulillah dapat THR satu kali gaji, dapat tukin pula lebih besar. Mohon diterima. Mudah-mudahan lebaran ini cukup. Apa kata istri? Tumben. Kasih dikit tumben. Kasih banyak. Tumben. Maka suami kalau udah ikhlas kecewa. Tapi kalau suami ikhlas, istri bersyukur, alhamdulillah. Istri nggak menghargai, urusan istri sama Allah. Urusannya mencari nafkah sekemampuannya. Ibu-ibu kalau nggak ikhlas kecewa. Karena nggak semua suami pandai berterima kasih. Nggak semua suami pandai berterima kasih. Saya tahu persis kerjaan istri. Ya Allah. Kalau kami melek jam 3, yang ada di otak kami tahajud, zikir, doa sama Allah. Kalau perempuan bangun jam 3, nggak mikirin tahajud dulu. Apa yang dipikirin? Anak mau sekolah, bekalnya apa? Di kulkas ada apa? Di warung ada apa? Duit cukup nggak buat sebulan? Itu yang ada di otaknya. Maka wajar kalau ibu sambil tahajud kadang nggak khusyuk. Yang kulkas kayak ngomong. Baca Fatihah, pikirannya ya kan? Jumpa ikan habis tahajud langsung nyolong nasi, langsung bikin bumbu, langsung masak anak-anak sarapan, suruh mandi, gantiin baju. Allah, sampai jam 10 malam belum selesai kerjaannya. Anak-anak udah tidur semua, baru mau berbaring, pinggang mau pecah rasanya saking capek. Baru mau istirahat, anak-anak diam, bapaknya lagi. Iya toh? Tapi jarang suami berterima kasih. Jarang. Kami suami dibikinin sarapan tiap pagi. Ada nggak yang ucapin terima kasih? Makasih ya Bunda, ya Allah. Tiap pagi kami tinggal sarapan. Mudah-mudahan Bunda disayang Allah. Mudah-mudahan Bunda masuk surga. Enak kalau suami ngomong gitu. Ibu-ibu masak enak, ada nggak dipuji? Enggak. Coba masak asinan dikit, ngotot. Teman-teman, tapi kalau ibu-ibu ikhlas, bodoh amat suami mau terima kasih apa enggak. Urusan kita sama Allah. Bukankah kata Nabi, jihadnya kaum wanita mengurus rumah tangga. Sudah masak, sudah nyuci, nyapu, ngepel, nyetrika segala macam. Ini jihad. Jihadnya kaum wanita. Nggak ada urusan sama suami. Makasih enggak. Yang penting ada pintu surga. Kalau ikhlas enteng aja. Kalau enggak ikhlas kecewa. Maka
jemput cerai. Innalillah. Rambut udah putih semua minta cerai. Kenapa coba? Kecewa. Dari dulu kan gitu ya. Kenapa kecewa? Karena tidak ikhlas. Tapi kalau ikhlas bodoh amat sama suami, ada keputusan. Gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah, perlu menjaga ikhlas niat itu. Perlu. Gimana caranya? Yang pertama, supaya kita ikhlas, jaga hati kita, jangan ada syirik. Orang yang syirik nggak mungkin bisa ikhlas. Hanya orang yang ikhlas, hanya orang yang akidah yang benar yang bisa ikhlas. Lihat ada ayat namanya tripul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil. Ya. Kenapa disebut surat An-Nas? Karena ada kata-kata An-Nasnya. Qul a'udzu birabbin nas. Maka disebut surat An-Nas. Kenapa disebut surat Al-Falaq? Karena ada kata-kata Al-Falaqnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka disebut surat Al-Falaq. Yang ketiga, qul huwallahu ahad, disebut surat Al-Ikhlas. Ada enggak kata-kata ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ada enggak ikhlasnya? Apa isinya? Qul huwallahu ahad, katakanlah ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallahu ahad, ya Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada makhluk yang mampu menyetarainya, menyerupainya. Apa isinya surah Al-Ikhlas? Tauhid, akidah. Maka hanya orang yang akidahnya benar, tauhidnya benar, yang bisa ikhlas. Tanpa tauhid yang benar, tidak mungkin bisa ikhlas. Karena ikhlas itu hadiah dari Allah, karena keyakinan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersihkan hati. Yang kedua, supaya bisa ikhlas, minta tolong sama Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Lawannya ikhlas itu riya dan sum'ah. Apa arti riya? Ibadah tapi pengen dilihat orang. Apa arti sum'ah? Dia beribadah tapi diceritain kemana-mana. Saya bisa melihat. Gak ada sih. Tapi jangan sama ya. Tapi sama yang lain saya bisa melihat. Tapi yang sudah kayak nah ini namanya lawan dari ikhlas. Maka Nabi ngajarkan doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minar riya'i was sum'ah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit riya dan sum'ah. Allahumma tahhir qalbi minar riya'i was sum'ah. Ya Allah, bersihkan hatiku dari penyakit riya dan penyakit sum'ah. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal riya'i was-sum'ah. Allahumma tahhir qalbi minar riya'i was-sum'ah. Nah, kita minta tolong sama Allah supaya dibantu, supaya kita kalau beribadah, ibadah kita ikhlas karena Allah. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, minta tolong sama Allah. Yang ketiga, jangan peduli sama omongan orang. Kita kadang nggak ikhlas gara-gara omongan orang ramai kok, si anu aja bantu dia. Dia tak ada bantu berapa? 100.000. Biaya miskin 100.000. Saya yang harus gede. Supaya apa? Supaya jadi omongan orang. Alhamdulillah. Kenapa? Karena terpengaruh dengan omongan orang, terpengaruh sama rupiah. Gitu ya. Padahal nggak usah terpengaruh sama omongan orang. Orang yang ikhlas itu dia hanya peduli dengan apa pandangan Allah pada dirinya, bukan pandangan orang. Kita kalau ngikutin pandangan orang stres, ya kan? Karena 10 orang berpendapat, 10 pendapatnya.
pandangan Allah terhadap diri. Sekali lagi ada cerita sebelum kita tutup. Dulu ada orang bersahabat SMP, namanya Ahmad dan Zainal. Ahmad pintar luar biasa, ranking tidak tergantikan, tapi orang tuanya tidak mampu. Sahabatnya namanya Zainal. Zainal nggak pintar kayak Ahmad, tapi bapaknya kaya. Hebatnya Zainal sama Ahmad rajin sholat berjamaah di masjid. Tamat SMP, Zainal masuk SMA bertaraf internasional. Ahmad masuk sekolah negeri biar terbayar sama bapak. Selesai SMA, Zainal kuliah ke luar negeri. Ahmad masuk kampus negeri. Tamat kuliah, Zainal langsung kerja di perusahaan. Wah, hebat Zainal, gajinya besar. Gak kerasa Zainal sudah duduk di posisi manajer area. Kemana-mana bawa mobil mewah, ada sopir pribadi, bajunya nyentrik, pakai jas, pakai dasi. Tapi hebatnya dia masih sholat berjamaah. Satu saat dia ukur, kata sopirnya, Tuhan, tanah itu kita mau sholat di mana? Sholat di masjid Ta'awud Umur. Masjid yang bagus, karpetnya enak, tempat duduk. Meluncur mobil mewah Zainal ke depan masjid, sholat. Ketika lagi wudu, Zainal lagi doa. Masyaallah, ada orang keluar dari toilet. Dia lagi ngepel toilet. Pecinya dibimbing begini, celananya dilinting, baju kosong. Zainal kaget, ya Allah. Kenapa dia kaget? Karena Ahmad sahabatnya SMP yang lagi ngepel toilet. Ahmad gak kalah kaget. Ya Allah, Zainal. Oh, salaman. Apa kata Zainal? Mah, dulu kan kamu yang kita. Masa dari marbot mantan. Dia boleh datang tidak apa tahan. Ahmad cuma segini. Kalau enggak gini aja, kamu kerja di kantor saya aja. Ini kartu nama, dikeluarin kartu nama dari dompet, kasihin sama Ahmad, dibaca sama Ahmad. Ya Allah, ada yang nama hebat bisa. Manajer area, aduh, kan yang nama hebat. Udah nanti kamu kerja di kantor saya ini. Kamu saya angkat jadi office boy. Nanti kalau ada bukaan di kantor, kamu saya koordinasi. Nanti habis sholat kita ngobrol lagi. Saya sholat dulu. Silakan kata Ahmad. Saya selesai kerjaan saya dulu. Sholat zuhur berjamaah, zikir sebentar, sholat ba'diyah. Waktu Zainal sholat ba'diyah, lagi tahiyat, ada orang mendekat. Nah, ini pasti Ahmad. Mudah-mudahan Ahmad mau kerja di kantor saya, sekaligus ngangkat ekonomi teman. Nggak taunya ketika dia salam ke kanan, salam ke kiri, yang dekat bukan Ahmad. Siapa yang dekat? Ada anak muda yang tadi Zainal masuk, dia bercakap di kaki. Nah, saling dengan hormat anak muda ini. Apa kata anak muda ini selesai saling? Tuan kenal sama Haji Ahmad yang mana ya? Haji Ahmad, Tuan, yang tadi ketemu sama Tuan, dia lagi ngepel ini. Oh, si Ahmad mah bukan kenal lagi. Itu mah sahabat saya waktu SMP. Udah haji itu Ahmad. Sudah, Tuan. Bahkan dia sudah ibadah haji sebelum dia membangun masjid yang mewah. Apa? Dia, Tuan, yang bangun masjid ini Haji Ahmad. Tuan kan lewat jalan sana aja. Itu ruko di kiri kanan jalan, itu rukonya Haji Ahmad semua, Tuan. Lihat gunung itu, Tuan, yang hijau itu kebunnya Haji Ahmad. Itu hotelnya Haji Ahmad, Tuan. Zainal mau pingsan. Kenapa Zainal mau pingsan? Malu sama kata-katanya tadi. Kenapa? Dia nyuruh Ahmad jadi office boy. Gak tahunya Ahmad jauh lebih kaya dari Zainal. Tapi hebatnya Ahmad, dia tidak peduli dengan kata-kata Zainal. Kalau model kita pasti kita ribut ya. Sorry gua waktu kan gua bukan main motor, gua bagus begini. Gua bagus. Gua ini kaya loh, cuma gua mau main ini. Seperti kamu mau kenapa? Kita terlalu peduli dengan omongan orang. Orang yang ikhlas dari Haji Ahmad dan mereka nggak peduli. Zainal mau ngomong apa tentang dirinya, dia nggak peduli. Apa yang dia pedulikan? Omongan Allah. Mudah-mudahan